Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Afriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Saat ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Ali Gunawan, Sarjana Pendidikan Medis Pendidikan, Kepala Sekolah SMA Negeri Surulamun, tempat instansi saya bekerja. Baik Pak Ali, selamat pagi. Pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya Pak sudah berkenan memberikan waktunya, saya berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Ali terkait pengalaman dalam memutuskan dilema etika mengenai kebijakan terkait keputusan nilai. Ya Pak, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Pak Ali dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan rujukan moral atau dilema etika? Baik Bu Heni, terima kasih. Pertama saya sampaikan sudah memberikan saya kesempatan juga untuk menjadi narasumber atau diwawancara mengenai tugas Bu Heni sebagai CGP, di mana dalam mengidentifikasi kasus-kasus di kita ini pada prinsipnya kita mengidentifikasi masalah tersebut yang terkait dengan suatu nilai dan prinsip. Dan tentu hal ini seringkali terjadi di lingkungan kita. Di antara cara untuk mengidentifikasi hal itu seperti contoh di dalam proses pembelajaran ada kegiatan anak melakukan tindak kecurangan tentunya. Dari hal ini tentu mereka sudah mengetahui curang itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Namun dalam keadaan tidak baik tersebut, tentu di satu sisi kita mempunyai aturan di sekolah. Untuk menegakkan aturan itu secara aturan tidak diperbolehkan, namun secara di sisi lain kita juga ingin memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki dirinya, ya, ataupun memperbaiki nilai akademiknya. Tetapi kita memberitahu kepada siswa bahwasanya tindak curang itu adalah hal yang salah. Namun kalau kita tidak mengingatkan hal itu salah, maka itu menjadi salah pada kita sebagai pendidik. Namun di sisi lain, dengan mereka melakukan pelanggaran itu, mereka berharap nilai mereka lebih baik ke depannya. Di satu sisi mereka pengen menilainya lebih baik, di sisi lain mereka itu sudah melanggar aturan. Saya pikir untuk kasus dilema etika itu seperti itu gambarannya dari saya. Oke, nanti untuk mengidentifikasi itu berarti ya, ada pertentangan dulu antara dua prinsip gitu ya. Seperti yang Bapak jelaskan. Ya, kemudian Pak, bagaimana cara Pak Ali menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar gitu. Bagaimana cara Pak Ali mengambil keputusan itu sehingga keputusan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini seperti sebelumnya saya sampaikan dengan Bu Heni, ada dua kepentingan yang muncul dari kasus ini, yaitu yang pertama kepentingan kita untuk menegakkan aturan, tetapi kepentingan kedua di mana siswa ini dituntut untuk memperbaiki diri mereka, terutama perubahan dari hasil belajar mereka. Namun perubahan hasil belajar itu mereka lakukan di kegiatan yang tidak fair. Untuk itu salah satu hal yang kita ambil langkah-langkah untuk memutuskan kasus itu, diantaranya saya melibatkan beberapa pihak, diantaranya guru bimbingan konseling dan seterusnya, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang membidangi hal itu. Saya pikir itu Bu Heni. Iya, jadi cara pengambilan itu nggak langsung Nggak langsung, ada tahapannya. Ada tahapannya yang harus kita lakukan agar supaya tidak ada benturan-benturan lain yang akan kita temui setelah kita mengambil sebuah keputusan.
dengan kita mendiskusikan itu dengan teman-teman BK, juga dengan wakil kepala sekolah, atau jika perlu kita juga berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, menjelaskan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anaknya dalam memperbaiki nilai akademiknya, anak tersebut rela melakukan tindak curang seperti itu. Ya, kayak itu Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah apa yang atau prosedur yang biasa Bapak lakukan sebagai kepala sekolah pada saat menghadapi dilema etika itu? Apakah ada tahapan yang dilalui sehingga nanti menghasilkan satu keputusan akhir? Ya, tentu setiap kejadian kita punya langkah-langkah yang harus kita ambil, ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, tidak mungkin kita mengambil keputusan tanpa kita harus mencari tahu kejadiannya seperti apa. Itu yang pertama, kita harus memiliki data. Yang kedua, dari data yang kita miliki tersebut, kita mesti menganalisa apakah laporan-laporan tersebut apakah real seperti itu adanya, atau memang hanya laporan sentimental yang tentu tidak mudah untuk kita percaya. Dan selanjutnya juga kita di sini mengidentifikasi nilai yang bertentangan yang seperti kita sampaikan tadi untuk dapat kita selesaikan secara bersama. Ketiga, kita mencari alternatif solusi. Kadang kita mencari solusi dengan berdiskusi dengan teman-teman, tidak menemui hasil yang baik atau win-win solution, itu kita mencari alternatif. Nah, keempat, dari langkah-langkah yang kita ambil tersebut tentu kita mengevaluasi apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, itu tentu kita evaluasi. Kalau memang itu setelah kita sepakati secara bersama, berarti keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu Bu Heni. Jadi ada langkah-langkah yang diambil ya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada strategi yang menurut Pak Ali yang paling membantu dalam mencapai solusi tersebut? Yang jelas, untuk strategi dalam mengambil keputusan yang lebih efektif itu memang mengambil keputusan dengan kita mengakomodir pendapat-pendapat yang memang relevan dengan hal yang kita putuskan ini. Jadi keputusan bersama, saya pikir itu sangat relevan. Berarti segala sesuatu itu kalau diputuskan sendiri tanpa kita mengetahui pendapat orang lain, itu kurang efektif menurut saya. Tapi untuk efektifnya kita mengambil keputusan dengan bersama-sama, saya pikir. Jadi mengakomodir pendapat dari teman-teman yang lain. Ya, ada berbagai elemen lah Pak ya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang menurut Pak Ali menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Mungkin ada kalanya menjadi sulit situasinya. Ya. Yang jelas di kasus dilema etika ini, Bu Heni, hal yang seringkali kita jumpai, di mana keputusan itu harus kita ambil, namun tetap kita memiliki resiko. Namun walaupun resikonya itu ada, setidaknya kita minimalisir lah salah satu langkah. Tapi keputusan itu harus diambil, karena tidak seluruh keputusan yang kita ambil tersebut orang yang menerimanya itu suka. Tapi ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan keputusan tersebut. Tapi selaku pimpinan, kita tidak menghitung orang suka atau tidak, tetapi kita skala kebutuhan yang harus kita perhatikan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pasti ada pro kontra gitu. Betul. Ya? Ada yang senang, ada yang tidak. Dengan keputusan yang akan diambil. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah ada cara-cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Mungkin apakah misalnya ada suatu kasus langsung selesai hari itu juga, atau ada tenggat waktu tertentu untuk penyelesaian masalahnya? Kalau untuk hal ini sifatnya situasional. Memang ada kejadian yang membutuhkan tindakan segera yang tidak bisa ditunda-tunda. Namun
banyak hal yang tentunya kita lakukan itu dengan prosedural. Banyak hal yang kita lakukan dengan prosedural. Contoh, satu hal yang kita lakukan dengan prosedural, di mana guru itu mengajar, itu kan proses. Jadi awalnya guru itu menyiapkan apa yang mereka butuhkan untuk berada di kelas. Saya selaku pimpinan memberikan jadwal juga untuk Bapak Ibu menggunakan modul yang telah disepakati bersama untuk dilakukan di kelas. Itu saya mempunyai jadwal contoh untuk diobservasi. Nah, kalau saya pikir kalau guru semuanya seperti Bu Heni lah kira-kira, kapanpun, siapapun dan dimanapun untuk diobservasikan siap. Tapi saya pikir masih ada teman kita yang mereka belum siap. Nah, mereka yang belum siap, kita tidak boleh menjustis itu. Dengan terjadwal, dengan terencana, kita berangsur-angsur perlahan agar mereka kita observasi bukan untuk menghukum, tapi lebih ke pembelajaran. Hari ini kurangnya ini kita sampaikan, kurangnya ini Bu, besok Ibu harus seperti ini. Jadi dengan kita belajar bersama-sama, saya pikir itu akan lebih baik untuk sekolah. Jadi yang terjadwal itu penting. Jadi ada tergantung kondisi dan Ya, keadaan ya Pak ya. Ada masalah yang harus diselesaikan segera, ada yang terjadi. Iya. Kalau yang situasional saya maksud tersebut, anak berkelahi, kan tidak mungkin kita menyelesaikan itu besok. Iya. Harus kita setidaknya selamatkan anak ini dulu hari ini kan, supaya tidak berkepanjangan. Berkepanjangan. Yang terjadwal, kasusnya belum selesai, anak ini panggil orang tuanya hari apa, lalu kita panggil ke polsek, kita panggil kepala desa, kan seperti itu saya pikir. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, ketika melakukan hal tersebut, apakah ada dokumen gitu ya, dokumen-dokumen atau formulir yang digunakan, misalnya seperti memanggil anak, atau itu ada dokumennya, didokumentasikan? Tentu setiap tindakan yang kita lakukan, kita yang jelas administrasi kita lengkap. Kalau anak bermasalah, anak yang berprestasi, itu kita secara administrasi lengkap. Kalau anak yang bermasalah, berapa kali anak itu bermasalah, orang tuanya dipanggil, kita harus kirim surat, jadwal mereka pertemuan. Setelah melanggar berapa kali aturan tersebut, kita tindak sesuai dengan aturan sekolah. Begitu juga dengan anak yang berprestasi. Misal mereka akan dikirim untuk ikut kegiatan di luar sekolah. Mereka yang pertama secara administrasi mereka harus ada undangannya terlebih dahulu. Dengan undangan tersebut, ya, kita bisa memastikan anak itu ikut sesuai dengan aturan yang diharapkan secara mata keuangannya, kan seperti itu. Ya, jadi ada prosedur dan kelengkapan dokumennya. Selanjutnya Pak, kira-kira dari pengalaman Pak Ali, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ali sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan? Apakah ada dukungan dari orang lain atau siapa misalnya yang mendukung, yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan? Yang pasti Bu, sebagai daya dukung dalam saya mengambil sebuah keputusan, diantaranya adalah sarana. Sarana kita di sekolah ini alhamdulillah sarana kita memadai sehingga memudah kita untuk mengambil keputusan. Daya dukung lainnya itu di mana sekolah kita guru pegawai udah banyak, dan juga dukungan lain itu dari teman-teman wakil kelas sekolah, wali kelas, dan guru-guru di kelas menjadi pendukung saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi ada kolaborasi ya. Betul. Oke, terakhir ini Pak, dari semua yang pengalaman Pak Ali yang telah kita perbincangkan dan telah dialami, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut? Dari pengalaman pekerjaan yang pernah saya lakukan sampai saat ini, pembelajaran yang dapat saya petik yaitu bahwasanya bekerja bersama-sama itu rasanya lebih indah. Karena apa? Karena tidak bisa kita mengerjakan sesuatu itu sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi seperti Ibu sampaikan tadi. Dan pengambilan keputusan juga kita tidak bisa ambil keputusan sendiri.
karena ini menyangkut orang banyak. Saya pikir seperti itu kalau untuk mengambil keputusan di tengah-tengah hirup-pikuk publik ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Ali. Tadi yang saya garis bawahi itu bahwa mengambil keputusan itu harus melibatkan berbagai pihak ya. Tidak bisa walaupun kita kepala sekolah langsung mengambil keputusan sendiri, itu tidak boleh gitu. Kita harus benar-benar. Walaupun ada satu hal yang harus saya tidak kolaborasi dengan orang, kan? Kadang ada sesuatu yang harus saya ambil tegas sikap saya sebagai pimpinan seperti itu. Iya, tetapi ada hal juga harus berkolaborasi bersama yang lainnya. Ya, benar. Baik, itu saja Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini, untuk sharingnya, berbagi pengalamannya, bisa menginspirasi saya nanti ke depannya. Beberapa hal tadi yang saya petik dari Pak Ali, semoga ini bisa membuat saya lebih termotivasi lagi dalam mengikuti kegiatan ini Pak. Dan ke depannya juga semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi di sekolah ini Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Apriyani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Musirau Semarang. Saya sedang bersama Ibu Aini, Sarjana Agama, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sungai Bau, akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Baik Ibu, selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah Bu ya. Terima kasih hari ini Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama saya terkait pengambilan keputusan kepala sekolah. Bu, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema moral atau dilema etika? Bisa Ya, itu sebenarnya kasus seperti itu susah juga kita membedakannya, susah. Namun jika terdapat masalah dalam sekolah saya pimpin ini, maka saya akan memanggil misalnya siswa yang bermasalah, saya panggil ke kantor, maka saya akan mengidentifikasikan yang mana yang benar, mana yang salah. Kalau mereka masih ngotot sama-sama benar, maka saya akan panggil saksi. Nah, dari saksi inilah saya bisa mengidentifikasikan kasus tersebut. Itu Bu ya, jadi memanggil anak yang bermasalah. Iya. Ya, contohnya apa Bu kira-kira kasus dilema etika dari siswa ini yang pernah dihadapi? Ya, selama saya di sini menjadi kepala sekolah itu kasusnya belum ada yang berat, dia paling-paling anak itu berkelahi atau saling hina-menghina. Ini menghina yang ini balas. Nah, kemudian dari situ mereka akan nangis itu. Kalau anak SD itu nangis. Nah, nangis, maka ada yang lapor ke saya atau ke wali kelasnya. Nah, dari wali kelas itu panggil anaknya ke kantor. Nah, di sini di kantor, maka saya tanya siapa yang duluan, siapa yang benar, siapa yang salah. Pastilah mereka ngotot nanti Bu. Saya benar Bu, saya benar, pasti gitu. Setiap ada kasus seperti itu. Nah, untuk mengatasi seperti ini, maka saya akan panggil satu saksi di antara mereka. Nah, dipanggil saksi, baru saya tanya, oh begini Bu, ini. Nah, di sini baru saya tahu. Yang ini salah, yang ini benar. Nah, gitu Bu. Oke, gitu Bu ya. Jadi contohnya kasusnya tadi ada anak yang berkelahi dan saling kato lah. Iya, saling hina-menghina lah pokoknya. Anak SD Bu ya. Iya, anak SD ya. Kemudian Bu, prosedur atau langkah apa yang biasa Ibu lakukan ketika mengambil suatu keputusan tentang dilema etika ini? Nah, langkah-langkah yang saya ambil itu anaknya saya panggil, saksi juga saya panggil, kemudian saya komunikasikan kepada guru-guru senior saya. Alhamdulillah di SD kami ini ada 3 senior sama-sama mantan kepala sekolah. Nah, mereka inilah yang saya ajak kompromi, bermusyawarah, termasuk juga dengan guru-guru yang lain. Nah, sini kami akan jabarkan apa pokok masalahnya, kemudian kumpulkan data-datanya, mana yang benar, mana yang salah tadi, kan dari informasi dari saksi, dari mereka. Kemudian
Nanti kita sama-sama berunding, bermusyawarah. Apa langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi langkahnya setelah mengidentifikasi itu meminta pendapat juga Iya, dari minta pendapat. rekan guru Bu ya. Iya. Terus gimana Bu kalau menghadapi satu kasus itu yang dimana keduanya itu merasa sama-sama benar atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebaikan? Nah, itu tadi kalau mereka kan biasanya kalau di SD ini yang saya temukan, pastilah kedua anak ini tidak mau ada yang disalahkan. Nah, itulah saya panggil saksi tadi, Bu ya. Kemudian dari penuturan saksi inilah saya bisa mengatasi masalah itu, saya bisa menemukan mana yang baik, mana yang salah tadi, mana yang benar, mana yang salah tadi, Bu. Nah, disinilah, inilah berkat ada saksi inilah, Bu, kunci utamanya. Jadi ada menghadirkan saksi, Bapak Iya. akan tahu bahwa yang ini salah, yang ini benar, Iya, Bu ya, sehingga iya. pengambilan keputusan tadi menjadi bijak, Ini, Bu ya. iya. Kalau tidak seperti itu, kita ceroboh nanti, Bu. Pasti mereka ngotot kan, mereka berdua itu ngotot, saya benar, padahal yang benarnya ini, misal si A. Iya. Nah, kalau kita tidak panggilkan saksi, itulah tadi timbul kecerobohan dari kita, Bu. Maka kita harus bijak juga, Bu, sebagai guru di sini kan. Dalam pengambilan keputusan, Bu Iya. ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kemudian strateginya bagaimana gitu sehingga bisa mencapai solusi yang adil dan bijaksana. Iya. Ya seperti saya tuturkan tadi, itulah Bu, anaknya kita panggil kan, kita ulang lagi ambil saksi tadi, Bu ya. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi terkait mereka berdua ini, misalnya ada masalah yang mereka hadapi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan guru-guru. Kemudian kita kumpulkan data-data akuratnya. Barulah kemudian kita bermusyawarah dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Nah, disitulah dari guru senior inilah banyak kebijakan-kebijakan kan. Begini Bu, caranya Bu, macam ini Bu. Nah, gitu. Barulah saya ambil satu keputusan. Oh, ini permasalahan yang kita hadapi ini, begini solusinya. Gitu. Jadi hati kita tenang Bu. Iya. Hati kita harus tenang, kita harus bijaksana dalam mengatasi. Karena anak-anak ini kan anak kita. Kalau di luar mereka anak orang tuanya, kalau di sekolah kan anak kita. Maka kita tidak boleh membela satu, menyalahkan yang satu, sama-sama kita rangkul. Ya, gitu. Sama-sama memberikan solusi terbaik. Iya, Ya. iya. Selanjutnya Bu, pasti selama ini selama menjadi kepala sekolah ada tantangan Bu ya yang dihadapi dalam pengambilan keputusan ini terkait dilema etika. Nah, gimana Bu tantangan-tantangan yang pernah Ibu hadapi selama ini? Nah, di sini alhamdulillah saya belum menemukan tantangan-tantangan yang berat ya. Cuma ada pernah sekali waktu itu kayaknya kasusnya ini pengeroyokan. Anak satu dikeroyok anak 5. Jadi agak babak belur lah. Jadi orang tuanya datang. Orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya ini ngerti Bu. Kami bilang kalau di sekolah Pak itu tanggung jawab kami, kalau di luar lewat jam 12 itu tanggung jawab Bapak. Jadi apapun permasalahan dalam SD ini kami tanggung jawab. Jadi Bapak jangan terlalu emosi gitu. Kalau Bapak terus emosi, kami bisa panggil kadesnya, karena ini desa kan diketuai oleh kades. Bisa panggil kadesnya, atau kalau lebih berat lagi polisi. Tapi alhamdulillah selama saya di sini belum ada itu, belum terjadi yang berat-berat. Tantangan itu belum ada yang masih ringan-ringan lah, masih bisa kita atasi bersama. Tantangannya masih ringan Bu ya, masih Iya. bisa diatasi bersama Iya. di sekolah. Iya, sama-sama dengan guru-guru mengatasi permasalahannya. Ya. Oke, baik Bu. Kemudian bagaimana Bu cara Ibu mengatasi masalah tersebut, apakah langsung pada saat itu atau ada waktu-waktu tertentu untuk mengatasi masalah itu? Nah, ketika ada masalah di SD ini Bu ya, kita tidak ada jadwal khusus, tidak ada. Misalnya hari Senin permasalahan ini, tidak kita cari. Iya. Begitu ada kasus, maka langsung kami selesaikan pada waktu itu dengan cara misalnya anaknya kita panggil ke kantor,
kita cari solusinya, kita cari pokok permasalahan yang dihadapi mereka, kemudian kita atasi secara bersama-sama sesuai dengan kerjasama kita para sekolah, peserta, para dewan guru, terutama guru yang senior itu. Nah, itulah caranya. Jadi langsung selesai di hari itu. Iya, ya? jadi kasus itu tidak melebar, tidak meluas, langsung selesai detik itu. Dan anak-anak juga kadang-kadang kami suruh memaafkan setelah ini kasusnya selesai, saling peluk. Iya. Iya, supaya mereka akrab lagi gitu. Dan kami bilang sama anak-anak, masalah ini jangan sampai keluar. Selesai, keluar situ selesai. Tidak boleh lagi dibawa sampai ke rumah atau ada sifat dendam, tidak boleh. Harus selesai, harus berdamai. Yo Bu, kayak gitu lah, Bu. Iya, jadi diselesaikan saat itu juga Iya. dan tidak melebar ya. Iya. Kemudian bagaimana prosedurnya Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Ada formulir atau dokumen khusus yang misalnya surat perjanjian atau apa yang digunakan oleh sekolah? Yo. Kalau anaknya sudah 3 kali berbuat, kadang-kadang kami itu barulah kami buat. Tapi kalau masih seperti biasa kasusnya, tidak kami buat surat perjanjian, cukup kami damaikan saja. Nah, kalau misal ada kasus besar, mungkin kami buat perjanjian dulu. Tidak boleh kan, tidak buat perjanjian. Ya. Sekali berbuat, aku buat 2 kali, 3 kali, sampai 3 kali akan dipanggil orang tuanya, siswanya, dan kami beri sanksi. Andai kata ada permasalahan yang berat lah berat. Tapi alhamdulillah sama saya sini belum ada masalah berat, ringan-ringan semua kayaknya. Iya. Iya, seperti ini tadi lah, saling hina menghina, apalagi itu berkelahi, minggat, tidak mau mengerjakan PR. Nah, masih bisa diatasi lah itu Bu. Iya. Iya. Jadi kalaupun ada nantinya ada SP1 gitu Bu ya, Iya, peringatan SP1 sampai kedua, 3 lah. Iya. Sampai pemanggilan orang tua. Iya. Selanjutnya itu faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Misalnya ada orang-orang yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Ya, alhamdulillah banyak yang mendukung, terutama guru-guru yang senior itu mendukung saling. Pemikiran mereka sangat saya harapkan itu, kebijaksanaan mereka, sehingga saya pun bisa mencerna dan mengambil kebijakan itu sesuai dengan arahan mereka, ditambah dengan itu kebijakan saya. Jadi alhamdulillah semua kebijakan mereka, kebijakan kami bersama, komunikasi kami bersama itu sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di SD ini. Jadi ada guru senior dan rekan sejawat tadi Bu, Iya, ya yang iya. membantu dalam penyelesaian pengambilan keputusan Iya. permasalahan yang Ya, tapi kalau andai kata ada masalah yang lebih besar lagi, lebih berat lagi, mungkin saya akan panggil yang luar seperti komite misalnya, Pak Kadesnya misalnya kan, atau kalau lebih berat lagi bisa-bisa kepolisian dipanggil. Tapi alhamdulillah lancar, aman, nyaman di SD ini alhamdulillah Bu, ya masih bisa diatasi lah pokoknya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah jadi selama ini aman-aman Bu ya. Aman-aman alhamdulillah ya. Ya. Ya, terus selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah kita perbincangkan, pembelajaran kira-kira yang Ibu ambil selama ini dari semua kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan itu. Iya. Nah, dari kasus-kasus yang pernah saya hadapi ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi kalau kita menemukan suatu masalah, jangan kita tergopo-gopo, terburu-buru menyelesaikannya. Tapi kita pikir-pikir dulu, kita cari data-datanya yang akurat mengenai apa itu ya permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita kerjasama, kita konsultasi dengan sesama, dan sama-sama guru-guru. Jadi hati kita pun harus aman, harus tenang, pemikiran juga harus tenang, harus positif, tidak boleh negatif, tidak boleh membela satu, mencela yang satu, jangan. Itu harus positif ke depan, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan nyaman, aman, nyaman, tentram, tidak memihak kepada satu pihak. Ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu perbincangan hari ini. Ya Bu, Ibu merupakan salah satu kepala sekolah
luar biasa kalau menurut saya. Alhamdulillah selama kepemimpinan Ibu tidak ada kasus-kasus besar, artinya memang kepala sekolahnya bisa menghandle semua aktivitas pembelajaran dan juga kegiatan di sekolah ini, bisa melibatkan rekan-rekan guru dan juga senior dalam pengambilan keputusan gitu ya. Itulah perbincangan kami kita hari ini. Terima kasih Bu ya atas waktunya, banyak hal yang saya pelajari. Semoga kedepannya bisa menjadi sosok seperti Ibu yang menginspirasi, bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, yang tidak berpihak kepada siapapun gitu ya. Tadi ya. Yang saya paling garis bawahi tadi Ibu mengambil keputusan dengan hati yang tenang, berpikiran positif, damai, jadi nanti akan menghasilkan satu keputusan yang benar-benar bijaksana, baik untuk semua orang. Gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.